Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmawati, bakal calon kepala sekolah dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya akan menganalisa kasus pada modul 3, yaitu kasus keempat. Yang pertama adalah apa saja nilai yang saling bertentangan pada kasus ini. Nilai yang bertentangan pada kasus ini yaitu nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai kesetiaan. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus keempat ini? Yang terlibat pada kasus keempat ini adalah yang pertama Tari, Rara, Nina, dan Busri. Kemudian, fakta apa saja yang relevan pada situasi pada kasus keempat? Yang pertama, Tari melihat langsung Rara memasukkan dompet ke dalam tasnya. Fakta yang kedua, Nina kehilangan dompet saat berada di perpustakaan. Fakta yang ketiga, Rara menganggap dompet itu sebagai rezeki nomplok karena menganggap itu miliknya meskipun jelas itu bukan miliknya. Kemudian fakta selanjutnya adalah Ibu Sri mencari-cari siapa yang menemukan dompet atau di mana dompet itu berada. Kemudian yang kelima adalah Tari merasa takut merusak hubungan persahabatan jika dia melaporkan atau menegur Rara. Langkah keempat adalah pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah uji legal. Mengambil barang yang bukan milik itu jelas adalah tindakan yang salah. Kemudian uji regulasi sekolah, peraturan sekolah mengharuskan siswa untuk bersikap jujur dan mengembalikan barang ketika menemukan barang yang bukan miliknya. Kemudian yang keempat, uji intuisi atau hati nurani. Tari merasa tidak nyaman membiarkan ketidakjujuran ketika dia akan merahasiakan perbuatan Rara yang mengambil atau memasukkan ke dalam tas dompet Nina. Kemudian uji publik, apabila kasus ini diketahui oleh orang banyak, tentunya Rara akan dianggap sebagai pencuri atau melakukan pencurian dan reputasinya akan buruk. Kemudian uji panutan, seorang guru dan orang tua pasti menyarankan Tari untuk jujur dan mengembalikan barang tersebut. Langkah kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan. Pada kasus ini, pengujian paradigma benar lawan benar yaitu kebenaran lawan kesetiaan dan keadilan lawan kasihan. Di sini benar bahwa si Tari harus melaporkan Rara, namun di kondisi yang sama dia juga ingin setia kepada pertemanannya kepada Rara. Kemudian keadilan si Tari harus melaporkan Rara karena memang perbuatan Rara itu salah. Kemudian kasihan, si Tari juga merasa kasihan bagaimana kalau perbuatan Rara ini diketahui oleh banyak orang yang tentunya akan merusak reputasi Rara dan dicap sebagai pencuri. Kemudian prinsip resolusi yang bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah berpikir berbasis akhir. Prinsip ini menekankan pada konsekuensi atau hasil dari suatu keputusan. Jadi, jika Tari melapor, maka Nina akan menemukan kembali dompetnya. Itu adalah konsekuensinya. Kemudian berpikir berbasis peraturan, berpatokan pada kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang ada. Jika menemukan dompet yang bukan milik kita, maka kita harus mencari pemiliknya dan segera untuk mengembalikannya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Di sini ditekankan pentingnya empati dan perhatian terhadap kebutuhan individu. Tari merasa peduli
terhadap Nina yang kehilangan dompet. Yang ketujuh, ada tidak opsi lain yang lebih kreatif, yang adil dan bijak yang bisa dilakukan? Ternyata jawaban dari saya berdasarkan analisa kasus tersebut ada, yaitu di sini Ari mengajak Rara berbicara empat mata, menjelaskan bahwa ia melihat kejadian tersebut. Dia melihat bahwa Rara memasukkan dompet ke dalam tasnya secara langsung. Hal ini agar Rara menyadari kesalahannya mengembalikan dompet. Kemudian nama baik Rara pun akan tidak tersebar sebagai pencuri, seperti itu. Kemudian Tari harus menasihati Rara dan dengan pendekatan yang persuasif agar Rara tidak merasa tersinggung, seperti itu. Kemudian langkah ke-8 adalah keputusan akhir Bapak atau Ibu. Keputusan akhir saya yang saya ambil sesuai dengan analisis kasus adalah saya memilih untuk menegur Rara secara baik-baik dan meminta ia mengembalikan dompet itu kepada Nina atau Ibu Sri. Saya di sini akan menemani Rara. Siapa tahu Rara merasa disudutkan atau merasa tertuduh. Jadi saya akan mengantarnya untuk mengembalikan barang tersebut, yang tentunya sebelumnya saya sudah menyadarkan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Nah, apa yang akan saya lakukan jika Rara menolak ajakan saya untuk mengembalikan dengan secara baik-baik dompet tersebut? Ya, saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada guru demi menjaga kejujuran, keadilan, dan lingkungan sekolah yang aman, yang tentunya peraturan sekolah ditegakkan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ke-9, pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini atau keputusan ini di kemudian hari, yaitu saya belajar bahwa kejujuran harus lebih diutamakan daripada mempertahankan kenyamanan pada suatu hubungan pertemanan. Penegakan aturan dan keadilan akan membentuk karakter dengan nilai kebajikan yang lebih kuat untuk semua pihak maupun sekolah. Demikian analisa kasus keempat dari saya. Semoga bermanfaat dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.